Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak, sesepuh jamaah masjid Baitus Syukur rahimakumullah. Monggo yang sepindah kita tansah menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya atas nikmat Allah, karena hanya atas ridha Allah, panjenengan kula sami saged nindakaken menurunkan sampun dipun dawuhaken Allah datang di setiap saat, di setiap tempat. Marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih, matur nuwun. Karena kan katanya singkat, kalimatnya singkat, matur nuwun, tapi juga tidak mudah untuk mengucapkan matur nuwun itu, gitu ya. Kita diparingi sesuatu ya sok lupa matur nuwun. Padahal kalau orang luar negeri itu diparingi ra gelem wis no, thank you. Tidak, terima kasih. Gitu ya. Pakai thank you itu ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, menpanggungkan mungkin tempat balan, atau Pak Balan. Oh, jadi Pak Sabar. Jadi saya mau matur saja. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, kalau kita sudah lihat tiap Jumat thalabul ilmi, ya ketemu silaturahim, pengajian singkat, ya kita isikan sampai kemudian terus kosong libur, ya. Jadi benar libur meskipun tidak panjang, ya 15 menit atau berapa menit itu tetap kita adakan kegiatan seperti ini. Karena kalau kemudian kegiatan silaturahmi pengajian seperti ini terus masjid ini menjadi sepi. Nah, ya untuk apa gunanya kita Muslim ya sergap sholat tapi juga tidak ada amalan-amalan yang lain. Karena itu jangan dilihat siapa yang ngomong tapi isinya saja baik. Dalam rangka tawassul sebagai tawassul hak, tawassul sabr. Dalam rangka mengingatkan saja karena bapak-bapak mungkin saja apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu jadi mudeng gitu ya. Tapi karena ini juga bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya monggo mari kita saling mengisi, saling nasihat. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, matur sedikit tentang manusia yang terbaik dalam perjalanan waktu. Ini pun bagaimana kita menjadi manusia itu manusia yang baik sepanjang waktu. Orang misalnya sebenarnya sudah dan lain-lain, tapi sepanjang waktu itu nek iso dadi wong apik. Kalau bisa lah orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu seperti apa? Nah, monggo kita tentu ada tuntunannya, ada pedomannya. Ya, pedoman. Menarik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Contoh yang paling gampang saja. Baru saja ini sholat subuh, adalah imamnya lali. Padahal dari imam itu Bapak-bapak Ibu. Dari imam itu ya bebannya berat ya. Bebannya berat, pengalaman saya dari imam. Nek salah dia gitu. Nek tajwid ra bener piye gitu. Dan sholat itu kan harus memahami ayat-ayat yang dibaca.
Nek orang memahami kan kemudian ya semua. Ya. Tapi yang memahami benar itu kan ya Allah, di dalam yang kita baca itu kan doa tok itu. Ya. Nah, gitu loh. Kok lali dileki kabeh dileki bingung kan. Biasanya namanya bingung, Pak. Nah, karena itu memang benar juga ya. Ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Indonesia memang yang menasihati itu yang itu salah satu orang kabeh ngendikan. Nek kabeh ngendikan itu bingung. Nah, salah satu sopo. Nah, itu. Nah, saya pikir ketika ini pun bapak-bapak ibu pilih, ya memang yang paling belakangnya imam itu harus betul-betul orang yang apa namanya paham atau orang yang apal betul gitu. Saya tadi diskusi sama Pak Butika, Pak Janet Dine itu sebenarnya ya Pak bingung mau tekan ngendi gitu ya. Artinya ini contoh saja. Tapi masalahnya juga dari imam ojo kemudian sing angel gitu. Imam wis angel lali gitu. Wah, jadi itu juga satu-satu jadi tidak hanya jamaahnya tapi juga imamnya juga. Kalau menghafal, tapi ya namanya manusia ya, wis hafal bener tapi tengah-tengah ya kali ya hilang gitu ya. Gitu. Wong salat itu menurut saya sholat itu kadang-kadang juga mau apa-apa nih menurut saya kalau sudah mulai seperti itu, maka jamaah itu jadi penting. Berjamaah masuk ke Bapak Ibu ulama tadi ini masalah manusia yang terbaik ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ini memang diminta, diharapkan, diwajibkan malah untuk mencegah, untuk mengajak yang baik dan menyuruh yang memberantas yang munkar, mengajak yang baik dan menghindari hal yang munkar. Ya karena nun sewu manusia itu makin hari makin banyak jumlahnya, kepentingannya juga makin banyak, aspirasi tuntutannya juga semakin beragam. Nah kadang-kadang nek ora beneran itu terus kemudian berbuat yang tidak pas gitu ya berbuat yang tidak pas. Satu rumangsa bener dhewe, rumangsa bener dhewe. Yang lain itu salah. Yang kedua, sebenarnya dia tidak paham, yang paham hanya sebagian itu. Atau memang egoisnya muncul, pengennya, ya egonya itu muncul. Nah karena itu Bapak dan Ibu, karena banyaknya seperti ini maka kadang-kadang menerabas. Bagaimana kita sebagai orang Islam, umat Muslim ini kerso selalu mengingatkan nek ra bener. Ya, betul sah melihat nusewu pangkatnya, jabatannya. Ya, kalau memang orang itu keliru, salah, ya diingatkan. Nah, bagaimana cara mengingatkan? Nah, ini memang dalam sebuah hadis disebutkan, ya, hadisnya Muslim ya. Kalau saya rotok salah mohon maaf aja ya. Karena ini ada namanya rotok ruwet dulu itu ya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fabi lisan fa illam yastati fabi qalbi wa dzalika adhaful iman." Artinya siapa yang melihat kemungkaran hendaklah meluruskan dengan tangannya, maka jika tidak sanggup hendaklah meluruskan dengan lisannya, lisan. Kok tidak sanggup lagi? Hendaklah dia meluruskan dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Terus mulai kita memahami hadis menika Bapak Ibu, nek ono sing ora bener dan tidak bener, ya tugas kita nih
kewajiban ini, bukan sunnah loh Pak, kewajiban kita untuk ngandani, ya, memperingatkan. Nek iso nganggo tangane. Misalnya nun sewu, sing paling gampang ngunjuk tangan kiwa, buat cambruk gitu nih, dan nanti nggak jadi, jangan sampai gelas saya gelasnya pecah gitu ya. Jadi, ojo, nek ngunjuk tangan tangan misalnya. Ya. Kok pekewo? Ya mungkin nganggo ucapan Pak nun sewu, nek ngunjuk mbok mawi asto pengen misalnya. Kok ya terawani itu akan membuat bapak gue sadar gitu, kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Jadi ini hadis ya, salah satu bahwa maksudnya ini ajakan, ini peringatan kepada kita bapak itu agar supaya kita punya kemauan, punya motivasi, punya kesadaran untuk mau memperingatkan. Memperingatkan kalau ada hal-hal dan menurut saya yang mungkar dan yang baik dan mungkar itu tidak hanya yang jauh-jauh, ya kita di sekitar kita ini ngajak sholat tepat waktu itu kan sudah ajakan untuk berbuat makruh gitu ya, ngajak ngaji rutin gitu, mosok ngajinya rutin tapi tidak kataman sidik pada di lawan malu. Saya kelingan. Kadang-kadang itu jadwalnya ya penuh ya malam. Gitu ya. Saya menyadari di sini itu jadi ngerti, tapi ya apa yang terwaktu ya. Nah, itulah tidak usah jauh-jauh, tidak usah sampai presiden sana gitu ya. Kalau bisa ya monggo, tapi yang dekat-dekat kita saja itu kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagian dari pengingkaran terhadap kemungkaran itu adalah menjauhi. Nah, menisahkan menjauhi ya, dan tidak bergabung dengan pelaku kemungkaran. Jadi di sini kalau memang ada kelompok atau masyarakat atau orang yang berbuat tidak baik, ya, tidak sesuai dengan ajaran tuntunan, maka kita tidak boleh bergabung. Ya, wah di sana ada sedang numben-numben gitu, aku main gabung yang betul di kantor gitu ya. Nah, tidak boleh bergabung, tidak bergabung dengan para pelaku kemungkaran. Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada hambanya untuk tidak berkumpul dengan orang munafik. Ya. Dalam surat Al-Nisa ayatnya 140, ini panjang ya. Artinya saja, sesungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguh jika kalian tidak menyingkir, berarti kalian serupa dengan mereka. Nah, ayat ini menunjukkan atau menjelaskan kepada kita Bapak yang bisa masuk ke rahimahullah. Jadi ada orang kafir itu yang selalu memperolok-olokkan ya Quran ya. Nah, kalau kita itu tidak mau menasihati, tidak mau memperingatkan, malah kita di sana, berarti kita ini menjadi kelompoknya itu. Nah, itu tidak boleh ya, dilarang ya. Kita harus menyingkir ya, jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan masuk di dalam komunitas itu. Oh iya ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya oh iya Pak mau keliru ya, keadaan Pak mau ngeyel keadaan terus tambah-tambah ini ya. Jadi mau sidik wae sing diatur kita tapi terus ditambahi. Nah, ini paling gampang. Akhirnya jadi macam-macam. Sing jane ora disiku dadi metu kabeh. Nah, ini kan enggak boleh ya. Kalau memang boleh sudah diluruskan terus kemudian. Memang umat Islam, orang Islam itu dianjurkan untuk banyak berdiam daripada kita ini mondos yang kira-kira tidak baik, tidak bermanfaat. Ngaten Bapak. Menurut saya ini model kula matur ya. Kalau ada yang tidak pas mohon maaf.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang yang ikut nimbrung bersama orang kafir atau orang munafik dalam melakukan kekufuran, dengan jika kalian tidak menyingkir berarti kalian serupa dengan mereka. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, ya, artinya ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi perilaku maksiat ketika mereka menampakkan kemungkaran. Ya, wajib menjauhi perilaku maksiat, ketika mereka menampakkan kemungkaran. Karena orang yang tidak menjauhi kemungkaran mereka berarti ridho dengan perbuatan mereka, dan ridho dengan perbuatan kekufuran adalah kufur itu sendiri. Allah Azza wa Jalla menegaskan berarti kalian seperti mereka, sehingga semua yang duduk bersama di majelis maksiat itu dan tidak mengingkarinya, maka dosa mereka sama. Ya, dosa mereka sama. Ya, Bapak Ibu, ini peringatan ya kepada kita semuanya. Ya. Jadi jangan sampai nun sewu kalau ada suatu kelompok komunitas atau orang yang itu memang tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak ma'ruf ya, tidak, atau berbuat kemungkaran ya, kita tidak boleh kemudian nambah-nambahi, ngompor-ngompori, tapi kemudian kita harus berani mengingatkan agar supaya menjadi baik. Nah, mengapa kita harus mau diminta untuk berkewajiban untuk memperingatkan, sebagaimana surat yang saya baca tadi ya, Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ila alakhiri, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi kita ini kan manusia itu kan makhluk Allah yang terbaik. Bahkan bahan-bahannya untuk membuat manusia kan bahan yang terbaik. Ya, diciptakan dalam keadaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kalau gitu ya. Kita ini kan diciptakan saka barang sing apik, ya karepe ya apik, tujuannya apik gitu. Nah, tapi di sana di dalam ayat atin itu kan kita juga bisa nerang hati-hati terjerembab ya, terpleset sampai di paling bawah dengan yang paling jelek. Nah, karena itu maka menurut saya berguna Bapak Ibu pengajian seperti ini karena mengingatkan kita. Ya. Nah, bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar itu? Nah, caranya menurut saya ya harus paham, ngerti ini salah, ini benar, ini sesuai dengan tuntunan, tidak. Di sini disebut sebagai faqih atau paham ya. Cuma permasalahannya, apakah semua itu harus berbuat amar ma'ruf nahi munkar? Misalnya ini satu komunitas, apakah semua menjadi wajib hukumnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini? Para salaf mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, tetapi wajibnya itu fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang memperingatkan, nah kita kok tidak minimal mendoakan sudah boleh, artinya ya ganjarannya bodoh. Ya, bukan terus semua itu memperingatkan. Jadi sholat tadi keliru, ada yang memperingatkan, aku ya aku lihat ganjaran. Kira-kira kan begitulah. Nah, jadi tapi ini juga tafsir ya, mungkin saja Bapak Ibu punya tafsir yang lain. Ya. Karena apa? Ya, kita memang ya harus begitu ya, walaupun pahalanya akan diraih oleh orang yang mengerjakannya, begitu pula orang yang asalnya mampu namun saat itu tidak bisa untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, wajib. Jika ada orang yang ingin beramal maka wajib bagaimana? Jadi ini sama tadi ya ganjaran. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya orang itu mau berbuat baik, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tidak mampu atau dia tidak mampu tadi, dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya ilmu, dia tidak paham. Nah, wajib bagi kita sekarang,
wajib bagi kita untuk tolong menolong. Sebagaimana surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melampaui batas. Nah, terus kita juga wajib menolong kalau ada orang yang memang membutuhkan ini ya. Nah, tadi terus Bapak-bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana strategi untuk amar ma'ruf nahi munkar? Banyak contoh-contoh ya. Perbuatan amar ma'ruf nahi munkar ini disebutkan di sini, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih masing-masing dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita pada suatu ketika Nabi Isa melihat seorang laki-laki mencuri. Nabi Isa mencuri. Lantas oleh Nabi Isa si pencuri itu ditanya, apakah engkau mencuri fulan? Ya. Pencuri itu menjawab, demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku tidak mencuri. Kira-kira begitu kan? Aku tidak mencuri. Nabi Isa berkata, aku beriman kepada Allah dan mendustakan kedua mataku. Apa jamaah subuh rahimakumullah? Cerita ini menjadi unik lantaran menegaskan betapa para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Kan sebetulnya orang tadi yang mencuri, tapi dia mengatakan demi Allah, saya tidak mencuri. Saking gagahnya seperti itu. Nabi Isa ternyata ia mengikuti itu. Dan beliau tidak memahami juga di balik itu sebenarnya dia itu mencuri gitu ya. Tidak bisa menangkap sebenarnya dia itu adalah mencuri gitu ya. Nah, mereka bukan manusia dari Nabi dan Rasul, bukan manusia yang mampu membedakan siapa orang yang jujur dan berdusta. Dalam hati mereka tersimpan rasa haibah dan pengagungan terhadap asma Allah. Jadi karena sudah tadi demi Allah gitu kan, ya wis demi Allah gitu ya. Ya kita harus demi Allah gitu, saking yakinnya. Nah, maka ia kemudian pencuri itu terbebas. Pencuri itu terbebas dari tuduhan Nabi Isa alaihissalam berkat sumpahnya atas nama Allah. Nah, apa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Para nabi dan rasul tidak diutus untuk mengawasi para hambanya. Hanya Allah lah yang maha mengurus, Allah lah yang maha mengawasi, Allah lah yang maha menghitung amal perbuatan makhluknya. Allah tidak menuntut para rasul untuk menjadi penguasa. Allah tidak menuntut para rasul untuk menjadi hakim. Allah tidak menuntut para rasul menjadi penghitung membalas amal perbuatan manusia. Nah, kisah inilah yang menjadi salah satu pijakan para alim ulama dalam menetapkan kaidah fikih. Hukum itu dijalankan terhadap perkara zahir semata, perkara yang jelas ketok gitu ya. Maka kalau kemudian sekarang ini kita mengamati peristiwa Sambo itu, persidangan itu kok berubah-ubah gitu. Dan bisa saja ini ya, karena memang hakim atau jaksa mungkin melihatnya yang tampak saja gitu ya. Tidak sampai ke dalam. Yang tadinya dituntut sekian menjadi sekian gitu ya. Nah, setelah mendengar aspirasi masukan bisa jadi di balik itu dan mengambil. Sedangkan Allah yang mengetahui hakikat yang itu. Nah, di mana jadi melalui kisah ini kita diajak sesama saudara muslim untuk menerapkan prinsip mendengar, melihat, mengucap, memikirkan, merasakan, melakukan dan menjauhi perilaku yang baik, menjalankan perilaku yang baik. Karena dalam banyak ayat Al-Quran menyematkan dirinya sebagai yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi intinya pun ini kan contoh strategi dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu memang yang bisa ya yang tampak saja gitu. Yang tidak tampak memang kita juga tidak tahu ya, tidak pernah tahu ya. Kita orang itu api apa ya api benar ya sudah, semua kita kembali pada Allah ya. Karena tugas manusia itu hanya menyampaikan
ingin maring hidayah kan hanya Allah Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi banyak pengalaman. Kalau misalnya saya ini nulis pengalaman sebagai guru yang lama gitu, kalau ini kok angel bangetnya itu harus dikandani, sini tugasmu ngandani orang bakal aku putus. Enggak jadi lagi kan semua kembali kepada yang bersangkutan. Memang akhirnya Allah yang menjadikan dia itu seperti itu. Hidayah itu kan tidak tahu. Tapi kita wajib adalah menasihati, wajib memberitahu, wajib menyampaikan. Ya. Nah, ini. Nah, apa namanya? Perbuatan yang baik tadi, ajakan untuk beramal nahi munkar ya sesuatu yang kita itu harus bisa merasakan. Jangan sekedar punya sewu. Ada contoh lagi sebetulnya. Jangan terlalu bernafsu. Jangan kemudian muncul kemarahan. Kalau muncul kemarahan itu dalam hadis itu sebutkan akan ditebas leher kita itu. Artinya yang ada ini ya dasarnya itu memang dasar dari kita rasa kita tunggu, informasinya kita terima dulu, ya, kita pahami betul, baru kita sabar. Tidak kemudian kita langsung saja ambil mengeksekusi, padahal belum tentu tahu kebenarannya, gitu. Nah, tapi mungkin juga lama ya. Nah, gitu ya. Misalnya kalau guru itu nuju Bapak Ibu, masuk siswanya telat gitu, telat 5 menit, 10 menit Pak Roy itu keluar gitu, keluar padahal tadi penting banget nih guru tadi gerah untuk terkait guru itu ya. Kan sisi kemanusiaannya juga harus muncul. Tapi juga karena orang itu tipe disiplin, jadi pokoknya telat kudu betul ya. Ya, misalnya. Jadi ini memang tergantung kesepakatan awal. Kalau sekarang kan tergantung kontrak pembelajaran di awal perkuliahan. Ya. Kita bagaimana kalau terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, gitu ya. Dalam contoh yang lain, tapi ini tadi habis tintanya tadi mau ke sini, mau subhan saja. Pada surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70 ini dipisahkan bapak-bapak dan ibu skenario pelengkap dan lanjutan yang terjadi saat umat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang dari merayakan ritual dan menjumpai berhala. Mereka telah hancur, hanya tersisa satu berhala terbesar. Apa yang terjadi kala terekam dalam terjemahan tersebut dalam surat itu ya, Al-Anbiya dan mungkin Bapak Ibu bisa maus. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum Musa dan Harun, dan kami telah mengetahui dirinya. Ayat berikutnya, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, habis. Oh ini bukan. Ya ini intinya ada strategi ya, ada strategi bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar zaman Nabi Ibrahim itu dengan cara-cara yang rasional. Mosok berhala buat sembah, berhala itu orang beli opo-opo itu cara gitu kan. Ya, jadi mengajak secara pikirannya diajak untuk berpikir otaknya ini. Kayak orang mau sembah, orang beli opo-opo gitu kan. Nah, kan Tuhan kita tuh ya yang ada di alam dan bumi ini kita coba kita ada. Jadi ini keajakan ini. Tidak kemudian serta-merta juga semua dihilangkan. Jadi ada strateginya lah untuk dakwah itu. Tidak kemudian langsung dibabat habis, tapi bertahap lah, bertahap. Kalau dalam orang pendidikan secara persuasif, mulai kuliah itu ramu sekali pertemuan, ada 14 kali pertemuan, diulang-ulang terus. Ini dari guru ini Pak, lagi gitu ya, lagi diulang lagi gitu ya. Jadi materinya ya podo wae diulang-ulang terus ya. Nah, gitu. Ya sampai bosen gitu ya. Nah, jadi kulon itu jurusan PPKN Pak Roy. Pancasila itu dari aku lahir ya 5 orang tambah-tambah Pak. Gitu ya. Orang atau jasa kita di 10 ya orang gitu ya. Ya tentu 5 sih Pak. Tapi bagaimana pemahaman kita dari dulu di TK itu hafalan, sekarang menjadi kajian secara filsafat gitu ya. Nah,
Ini contoh yang lain, cuma lama-lama ya. Dalam sebuah cerita dikisahkan betapa Khalifah Umar bin Khattab sangat demokratis dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin umat. Mau menyadari kesalahan jika memang yang dilakukan ini, di contoh ini ya. Ini Khalifah Umar bin Khattab ini jalan-jalan begitulah kira-kira. Ini Bapak Ibu pernah mendengar ya. Jalan-jalan kemudian jalan pagi gitu Pak Joko Widodo yang penghubung perumahan Batu Sari Syukur, kok ono omah dicurigai ini kira-kira. Omahnya dicurigai kok ini omah ini digunakan untuk berbuat maksiat gitu ya. Nah, Pak Joko ini saya contoh curiga terhadap rumah ini. Soalnya kemerokok dodok ragilum manu munggah gendeng gitu. Gitu loh kira-kira begitu. Soalnya semangatnya kok ternyata antusias ini bener nih jero lebih gitu ya, berbuat maksiat. Kamu salah. Nah, yang di dalam mengatakan orang salah. Si aku hanya salah satu, berbuat tidak baik. Bapak salah si tiga itu. Yang salahnya tiga. Loh tiga itu apa? Di sini disebutkan salah tiga itu. Satu kesalahan Umar bin Khattab ini. Orang ketuk pintu, tidak mengetuk pintu Pak. Yang kedua langsung rusak ini ya rumah itu. Ya kan gitu. Jadi yang ketiga pada lupa ini lama-lama dulu ya, jadi sehingga susah itu. Yang ketiga apa Pak? Jadi ada 3 kesalahan. Ini perbuatan Umar masuk rumahnya lewat atau atap melanggar 3 perintah Allah, yaitu 1 memata-matai tajasus. Nah ini nggak boleh. Memata-matai itu nggak boleh. Memata-matai itu dilarang. Ini nanti Al-Quran surat 49 ayat 12. Kita dilarang untuk berbuat tajasus. 1. Yang kedua, masuk rumah orang lain tidak melalui pintu seperti yang diserukan. Surat Quran Al-Baqarah ayat 189. Melebu orang melalui pintu, munggah gendeng mau gitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tidak mengucapkan salam padahal Allah memerintahkan. Surat 24 ayat 27. Lah beliau berdalih itu. Aku mau salah siji berbuat maksiat, tapi Bapak bersalah 3. Dan ternyata kemudian Umar bin Khattab itu menyadari. Ya wis nek ngono kowe tobato. Gitu kan. Tidak jadi dihukum padahal beliau itu pemimpin. Pemimpin nek arep menghukum itu bisa. Tapi ternyata karena beliau diingatkan seperti itu, akhirnya tadi ya wes, yang penting gue nek ngono salah ndang tobat. Nah, kira-kira begitu. Ya, itulah Bapak Ibu kan sudah dididik, nggih. Jadi intinya ini ya, bagaimana Bapak Ibu kita ini senantiasa berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, caranya kita harus paham. Ya, kita harus banyak belajar. Kita harus banyak. Kula niku kirang bacaan pun jujur mawon. Bukan gawean administrasi sehingga bacaannya kurang. Ini kalau didhawuhi begini baru baca. Semalam tak baca gitu ya. Oh, ngono-ngono gitu ya. Nah, tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 jadi khairun nas dan fa'ulun dinas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan. Jadi gini Bapak Ibu, monggolah kegiatan amar ma'ruf, perilaku amar ma'ruf itu terus kita lakukan. Terus kita lakukan di setiap waktu, di setiap kesempatan, di sepanjang usia kita. Ya. Jangan lelah Bapak Ibu, jangan kemudian berhenti, tetapi selalu kita mengingatkan terus. Ya. Pikirannya biar jalan, ya, gerakan kita juga jalan. Dan inilah Islam. Islam itu kan sebenarnya kan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Selalu mengajak kebaikan. Ya. Islam itu kan selalu berkemajuan. Islam itu mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Nah makanya mari Bapak Ibu di sepanjang usia kita ini, entah sampai kapan itu, senantiasa berbuat baik, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan amar ma'ruf, dengan strategi yang baik, gitu ya. Strategi juga harus baik Bapak dan Ibu. Ya.
tidak boleh mengolok-olok. Kowe salat ini, salat kono wae. Nah, misalnya gitu. Kowe ora papan kene, salatmu jangan nggak boleh. Jadi kita harus rata mengingatkan, mengajak gitu. Ya. Mbak pilih ngaten kemawon Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan materi yang Islam berkemajuan belum saya sampaikan nanti lain kali aja Pak Dayat karena panjang. Saya hanya mengajak satu ayat saja yaitu mengajak berkaitan dengan ma'ruf dan nahi munkar. Semoga ini bermanfaat tidak hanya untuk Bapak Ibu tapi khususnya kepada diri saya sendiri untuk senantiasa berperilaku yang baik, berusaha yang terbaik. Meskipun kadang-kadang kita juga tidak bisa atau tidak mampu atau pripun gitu. Karena memang manusia itu al-insanu makhluk kotok manusia. Jadi kita ini memang manusia yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah. Jadi itu karku yang ngono kok yang ngono gitu ya. Itulah manusia. Jadi ngejotku ya alam kok yang banter ya gitu ya. Cara bikin gitu ya. Kira-kira gitu. Iya. Jadi aku ora nonton tapi kok yang pemandangan gimana gitu lah. Itulah kehidupan di dunia memang seperti itu. Kadang-kadang di-share kadang-kadang share-sharean juga kok yang menarik ditonton gitu ya. Oke, bermanfaatipun dengan pamit kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.